Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Sukses, benar-benar berhasil. Ini terlalu hebat. Ini adalah arti sebenarnya, satu dari Dao, energi Dao abadi. Kelinci kecil itu berteriak dengan keras, menjadi sangat bahagia. Matanya yang besar seperti batu delima benar-benar bulat saat dia melihat ke depan. Saat ini, dia seperti gadis kecil yang murni, melompat-lompat. Sungguh, tak terbayangkan. Saya sebenarnya secara pribadi menyaksikan keajaiban seperti itu. Cao Yusheng tercengang. Dia juga tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Orang harus ingat bahwa ada banyak makhluk surga yang melengkung dari masa lalu hingga sekarang. Tetapi mereka gagal satu demi satu, tubuh dan dao terhapus, tidak dapat berhasil. Namun sekarang, begitu dekat dengan mereka, seorang pemuda dengan energi abadi muncul. Bagaimana mungkin mereka tidak terguncang? Sudah selesai, akhirnya berhasil melewati kesengsaraan kematian. Saya berharap semuanya akan berjalan lancar dan sempurna. King Yi juga sangat gembira, matanya yang indah berkedip-kedip dengan kilau. Ini benar-benar acara yang luar biasa agung. Untuk immortal kuno, setiap kali seseorang mengambil langkah itu akan menandakan efek yang sangat mendalam yang berkaitan dengan kehidupan dan kematian banyak orang. Begitu seseorang berhasil, mereka tidak perlu takut akan pertempuran kelompok. Tidak peduli seberapa besar jumlahnya, tidak ada yang bisa membunuh orang yang menghasilkan energi abadi. Dia sekarang benar-benar seorang raja. Orang-orang dari generasi ini tidak dapat menghentikannya. Jenis masa depan keberadaan ini tidak mungkin diperkirakan. Haha, batu pemogokan ilahi tertawa terbahak-bahak, berteriak, ayo kembali dan berurusan dengan semua orang sekte itu, bersihkan mereka satu persatu dan curi semua bahan ilahi mereka. Ia berharap seluruh dunia berada dalam kekacauan, menginginkan semua jenis batu ilahi, ingin menggunakannya untuk berevolusi. Hanya voice Sky Divine Fine yang berkata dengan suara gemetar, hati-hati, semakin dekat dengan kesuksesan, semakin berbahaya. Benda itu akan datang lagi. Itu sebelumnya pernah mengalaminya, mengingat peristiwa masa lalu, membuatnya merasa ketakutan yang berlama-lama bahkan sekarang. Si Hao berhasil, tetapi dia menderita luka serius, hampir sekarat. Tubuhnya terbakar hitam baik di dalam maupun di luar, kelima organ internal utama melepaskan untayan demi untayan asap tipis. Kerangkanya hampir terbelah. Ini adalah pertanda akan dibakar menjadi sia-sia. Luka-lukanya terlalu parah. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah mati. Tidak mungkin mereka masih hidup. Tubuh layu itu seperti kerangka. Kulit pecah-pecah menutupi tulang-tulangnya. Semua vitalitasnya hilang. Jika bukan karena untayan putih murni dari energi abadi yang berputar di sekelilingnya, akan sangat sulit bagi seseorang untuk percaya bahwa ini adalah pahlawan yang bisa mengabaikan kuno yang abadi. Situasinya benar-benar mengerikan, pelita kehabisan minyak. Jika ada yang menyerangnya sekarang, dia mungkin langsung ditebas. Sebuah lampu kuno muncul, redup dan tidak jelas saat bergerak. Kabut berwarna abu-abu tampak berkumpul dari luar 3.000 jalur batu biru, lebih kaya dan lebih tak terbatas dari sebelumnya. Tekanan yang dilepaskannya mencekik. Pada saat itu, King Yi, Cao Yusheng, dan bulu halus kelinci kecil itu berdiri tegak, merasakan hawa dingin menjalari tubuh mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini adalah cobaan hidup dan mati, seperti menghadapi dewa kematian, seolah-olah mereka telah jatuh ke dunia bawah. Mereka semua menggigil ketakutan.
Perasaan semacam ini terlalu menakutkan. Samar-samar mereka merasa seolah-olah mereka telah ditarik ke kedalaman kematian, bahwa akan sulit bagi mereka untuk terus hidup. Kalian semua, mundur, kata Si Hao. Dia menelan buah setengah ginseng dengan susah payah, mengelilingi tubuhnya dengan kecemerlangan untuk menyembuhkan tubuhnya yang terluka. Dia tahu bahwa dia sekarang menghadapi masalah besar. Saat ini, kondisi tubuhnya seburuk mungkin. Apakah dia akan berhasil tepat waktu? Meskipun dia memakan obat-obatan suci dan suci yang berharga, tetap tidak mungkin dia akan pulih sepenuhnya. Dong, dong, dong. Sesosok iblis berjalan mendekat, tinggi dan heroik. Langkah kakinya bergema di hati seseorang seperti genderang ilahi, membuat seseorang merasa seolah-olah tubuh mereka akan meledak. Ini bukan hal yang paling menakutkan. Masih ada sosok-sosok yang muncul di daerah lain, melepaskan api cahaya surga yang meluap, membawa pancaran listrik, atau turun seperti Raja Surgawi. Apa yang sedang terjadi? Begitu banyak dari mereka datang sekaligus? Batu mencolok ilahi itu ngeri. Ekspresi yang lain menjadi pucat juga. Ini jelas merupakan situasi tanpa harapan. Sosok mengelilingi mereka dari semua sisi, dan deretan sosok muncul. 5, 6, atau bahkan lebih. Kabut abu-abu menjadi kabur. Langkah kaki itu menjadi satu, terdengar semakin menakutkan. Beberapa sosok itu berkilauan seperti pelangi, beberapa hitam pekat seperti tinta, beberapa tidak jelas, semuanya berbeda. Itu sangat berbeda dari terakhir kali. Orang bisa membayangkan bahwa jika masing-masing dari mereka sekuat Si Hao sebelumnya, dengan begitu banyak dari mereka muncul sekaligus sekarang, itu pasti akan mengakibatkan kematian. Tidak akan ada sedikit pun ketegangan. Ternyata sesulit ini, Si Hao mengungkapkan senyum pahit. Meskipun buah setengah ginseng dengan cepat memulihkan tubuhnya dan mengobati luka-lukanya, bahkan jika dia berada di puncaknya, lalu bagaimana? Begitu banyak orang yang tidak lebih lemah darinya. Jika mereka mengambil tindakan bersama, itu terlalu sulit. Tidak ada harapan untuk dilihat. Segera setelah itu, dia menjadi tenang. Dia masih mencapai langkah ini pada akhirnya, jadi bagaimanapun, dia harus bertarung. Dia tidak akan mundur. Energi abadi ini memiliki kegunaan yang luar biasa, layak untuk dicoba. Dia berkata dengan lembut. Dia akan menunjukkan kekuatan yang paling kuat, menghadapi musuhnya dengan sikap terbesar. Namun, segera setelah itu, wajah Si Hao memucat. Dia terhuyung-huyung, hampir jatuh ke tanah. Energi abadi itu pecah. Awalnya melilit tubuhnya, namun sekarang itu pecah menjadi banyak bagian yang berbeda. Dia kehilangan hubungannya dengan itu. Itu melayang di sisinya, dan meskipun masih misterius, itu terpisah darinya. Apa yang sedang terjadi? Surga. Bagaimana bisa seperti ini? Yang lain semua tercengang. Perubahan yang mengejutkan terjadi. Tidak ada cara untuk menggunakan rentetan energi abadi itu, tiba-tiba tersebar, berubah menjadi bagian yang berbeda. Apa-apaan? Batu menyerang ilahi tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Situasinya kritis. Keadaan Si Hao segera menjadi lebih tidak menguntungkan. Tidak ada jalan kehidupan untuk dibicarakan. Tepat pada saat ini, tubuhnya melepaskan cahaya aneh. Darah berputar, membimbing energi abadi yang tersebar. Dengan suara syua, semua itu masuk ke tubuhnya. Detik berikutnya, kabut putih murni menjadi satu dengan darah makhluk tertinggi. Keduanya bergabung bersama, sehingga menghilang. Si Hao tercengang. Sebenarnya ada situasi seperti ini yang terjadi.
Dia agak bingung, tetapi ketika dia memeriksa tubuhnya, dia menemukan bahwa itu kabur, agak tidak jelas, hanya kembali normal setelah beberapa saat. Jelas bahwa darah makhluk tertinggi menjadi lebih cemerlang, tidak terlihat seperti darah, melainkan seperti cairan logam merah-merah yang mengalir. Ada gelombang aura misterius yang mengelilinginya. Bagaimana perasaanmu? Orang-orang itu merasa sangat cemas saat mereka bertanya dengan keras. Aku tidak merasakan apa-apa, kata Si Hao. Dia benar-benar tidak merasakan sesuatu yang berbeda. Itu seperti di masa lalu. Namun, dia melihat untaian energi itu menghilang dengan matanya sendiri, memasuki tubuhnya. Hati-hati, benda-benda itu mendekat. Cao Yusheng mengingatkan. Yi, mereka berhenti lagi. Kelinci kecil itu terkejut. Kabut tidak lagi melonjak, dan makhluk-makhluk itu perlahan berhenti. Itu agak aneh. Bahkan lampu kuno di kehampaan bergoyang, dan kemudian menjadi tidak jelas. Tiba-tiba, sejumlah besar kabut abu-abu tersebar diam-diam, dan makhluk-makhluk itu pergi ke kejauhan, memasuki celah besar di kehampaan, menghilang dari tempat ini. Lampu kuno juga menghilang. Kedamaian dipulihkan ke jalur Bluestone. Ini membuat semua orang tercengang. Sebenarnya ada sesuatu seperti ini yang terjadi. Mereka mengira kamu gagal, merasa bahwa kamu tidak layak untuk disingkirkan. Kelinci kecil menebak. Yang lain mengangguk, setuju dengan jenis spekulasi ini. Namun, mereka benar-benar tidak bisa menjelaskannya. Tentu saja, hal yang paling mengejutkan adalah transformasi energi abadi Si Hao. Sangat sulit bagi mereka untuk merasa bahagia atau menyesal untuknya. Energi abadi itu tersebar, menandakan bahwa ini adalah kegagalan lain. Namun, karena hal inilah dia lulus ujian kematian ini. Namun, mereka masih agak berharap. Gelombang energi itu memasuki tubuhnya, jadi apakah akan ada transformasi aneh? Si Hao duduk di sana, dengan hati-hati memeriksa tubuhnya. Darah makhluk tertinggi sangat tembus pandang, tapi tidak ada yang berbeda darinya. Aura misterius sudah menghilang juga. Itu menjadi seperti sebelumnya. Sayang sekali. Anda jelas berhasil, jadi mengapa hal semacam ini terjadi? Batu mencolok ilahi kesal, mengeluh untuk Si Hao. Sepertinya, hal yang baik. Tiba-tiba, Cao Yusheng memikirkan sesuatu dan berkata, Kau mengerti apa yang terjadi? Cepat dan beritahu kami, kata Qing Yi. Sepertinya aku telah melihat beberapa jenis catatan tertulis, kata Cao Yusheng. Ada ukiran yang tertinggal di kuali yang rusak yang digali dari beberapa reruntuhan kuno abadi yang menggambarkan bagaimana jalan yang dilalui seorang jenius terlalu sulit, dan setelah mengolah energi abadi, tubuh dan jiwanya hampir hancur total. Namun, hal-hal aneh terjadi. Energi abadi pecah menjadi beberapa bagian dan diserap oleh tubuh, memberinya makanan dan kehidupan. Sederhananya, energi abadi memperbaiki tubuhnya yang sekarat, tetapi juga menghilang karenanya. Bisakah kita benar-benar menyebut ini sebagai sial? Batu mencolok ilahi berkata, ini terlalu menyedihkan. Energi abadi yang dibudidayakan dengan susah payah digunakan untuk menyelamatkan kehidupan. Keadaan Si Hao serupa. Baru saja, lukanya terlalu parah. Jika bukan karena Supreme Being Liquid yang dia peroleh dari Spirit Realm yang melindunginya, dia mungkin juga sudah mati. Energi abadi akan tersebar untuk memperbaiki tubuhnya. Cao Yusheng berkata, secara teori, dia gagal, tapi bagaimanapun juga dia menyerap hal semacam itu. Tidak ada yang tahu perubahan aneh seperti apa yang mungkin terjadi.
Ukiran perunggu tidak mencatat apa yang terjadi setelah itu pada bakat melengkung surga itu? King Yi bertanya. Mati. Meskipun keadaan itu muncul dan dia hidup, dia menjadi sasaran individu yang tak tertandingi dan dipelajari, akhirnya terbunuh. Kata si kecil gemuk. Semua orang menjadi terdiam. Orang itu terlalu menyedihkan. Dia awalnya adalah seorang jenius warping surga, namun pada akhirnya, energi dao abadinya tersebar, dan kemudian dia bahkan diculik dan dibunuh. Apakah dia mencoba mengolah energi abadi lagi? Si Hao bertanya. Jalannya sudah selesai, tidak ada tempat lagi untuk pergi, jadi dia tidak bisa terus berkultivasi. Kemudian, dia bahkan ditangkap. Kata Cao Yusheng. Jadi seperti itu. Si Hao mengangguk, merasakan sedikit harapan di dalam. Itu karena dia hanya menyalakan 2.900 api besar yang disimbolkan Dao, belum menyelesaikan jalan ini. Dia masih bisa terus maju. Dia menenangkan dirinya untuk memulai penyembuhan, memulihkan daging dan vitalitasnya yang layu, memelihara roh primordialnya, mengangkat dirinya ke puncak terbesar. Secara umum, situasinya tidak bisa dianggap terlalu buruk. Dia masih memiliki harapan, dan dia mungkin masih bisa mengolah seutas energi abadi. Begitu seseorang mencapai langkah ini, satu-satunya hal yang dia takutkan adalah jalan di belakangnya terputus, jatuh ke dalam jurang. Sekarang, dia masih belum mencapai akhir, jadi dia masih berharap. Kali ini, si Hao menggunakan waktu yang lama untuk memulihkan diri dari luka-lukanya. Bahkan setelah pulih, dia tidak segera mengambil tindakan, malah duduk di batu pemahaman Dao untuk berpikir sendiri. Itu karena keberadaan yang tidak menyenangkan dan tidak menguntungkan terlalu menakutkan, jauh melebihi imajinasinya. Jika bukan karena mereka mundur secara misterius, dia pasti berada dalam bahaya. Kali ini, dia harus membuat persiapan yang cukup, atau ketika dia mengolah untaian energi abadi yang sebenarnya, dan kemudian masih terbunuh, itu akan terlalu tragis. Aku memikirkan sesuatu. Setelah Anda mengolah energi abadi, akan terlalu sulit untuk beroperasi untuk waktu yang singkat. Itulah mengapa Anda tidak harus sepenuhnya mempercayakan harapan Anda padanya. Kata Cao Yusheng. Si Hao sedang berdiskusi dengan mereka. Mereka tahu situasinya saat ini, jadi mereka berbicara tentang semua spekulasi mereka untuk mengingatkannya. Si Hao menghela nafas. Situasinya tidak terlihat bagus sama sekali. Bagaimana dia bisa melewati kesengsaraan ini? Bagaimana dia bisa bertahan? Tidak heran sejak dunia berubah, sangat sulit bagi siapapun untuk berhasil. Saya perlu melampaui diri. Si Hao berkata pelan pada dirinya sendiri. Dia membuka mata surgawi Marshal Dao untuk memeriksa tubuhnya sendiri. Yi? Tiba-tiba, dia menemukan bahwa perubahan mengejutkan terjadi di tubuhnya. Dia tidak bisa melihatnya sebelumnya, karena hanya mata surgawi yang bisa melihat pemandangan ini secara samar. Itu di sini. Aku akan menggunakan ini untuk melampaui diriku sendiri, kata si Hao. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.